Ya, monggo Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Bapak Ibu, selamat datang narasumber kita, Bapak Dr. Ahra Syifarullah di kegiatan Ekspos Publikasi Reborn. Oh, Reboan, di Ekspos Publikasi Reboan. Kemudian sebelumnya kita ke Bapak Ketua dulu, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam acara rutin dari Pusat Studi Ekonomi Islam ya terkait dengan publikasi Reboan. Kenapa dari namakan Reboan? Karena diadakannya hari Rabu. Sebagai pengajian Reboan, ini juga ada publikasi Reboan. Ini adalah salah satu dari program kerja pusat studi ya. Insya Allah nanti ke depannya kita akan lebih intensif lagi ya terkait dengan kegiatan ini dan saya rasa ini menjadi hal yang bagus untuk menumbuhkan budaya akademis di sekitar kita. Dan harapannya ya tercipta juga koneksi. Jadi mungkin nanti setelah acara ini Pak Topik jadi tertarik dengan penelitian Pak Fahrul, kemudian bisa kolaborasi dan lain-lain sehingga lebih meningkatkan daripada kualitas publikasi dan kuantitas publikasi di uh, program studi ekonomi Islam. Mungkin begitu, Bu, monggo, baik, persilakan. terima kasih Pak Ketua Pusat Studi. Baik, sekarang sudah kita langsung saja ke pemateri. Ini pematerinya hebat ini. Beliau sudah berapa kali Pak publikasi tertinggi ya, Sinta, H-Indeks Sinta tertinggi di Ekis. Bukan Bu, salah Bu, salah. Terus tertinggi, kan tertinggi di Ekis Pak. Sitasi, Dari sitasi, kemarin. sitasi. Oh ya, oh Sitasi ya, Sitasi Sinta 3 tahun ya di Ekis. eh Maka saya langsung saja dengan Bapak Doktor Harashifarullah. Biasanya disapa Pak Dokter F. Silakan Bapak 10 menit nggih untuk presentasinya. Baik, terima kasih Bu Dr. Rahma Indrarini. Saya lihat ini yang hadir semuanya dokter-dokter ini ada juga kandidat dokter Pak Nurwin Syah ini. Alhamdulillah. Saya Ya. mau sembunyi saya tadi Pak. Nggak. Baik, nah karena diminta oleh Bapak Ketua Pusat Studi untuk bikin PowerPoint ya, jadi saya akan menampilkan sedikit apa namanya ya, ya inilah sambutan begitulah ibaratnya ya. Ini sudah terlihat ya. Oke, Nah, sudah Bapak. Ya, oke silakan. ya. Jadi di sini saya akan apa ya? Ini adalah kumpulan dari riset-riset kami ya. Kenapa saya bilang kami? Karena pastinya saya tidak sendirian. Jadi selama ini yang kami teliti, kebetulan karena saya di sumber daya insani ya, jadi ada work performance-nya gitu ya. Kemudian kenapa ada halal ekosistemnya? Karena saya juga ada apa namanya manuskrip bersama eh, Korprodi S2 PIH ya, Mas Fahmi itu ya. Kemudian terus ada digital transformation-nya itu sama siapa ya? Saya lupa ya. Terus religiosity ini memang sudah ini kita ya sejak bersama Bu apa Profesor Bude itu ya. Prof Bude itu kita sudah meneliti tentang religiosity juga ya. Nah kalau yang AI itu kebetulan adalah
riset saya kebetulan diajak juga sama Bunda Prof Dewi ya. Nah, justru disitulah itulah yang menjadi lumbung sitasi ya, yang menjadi lumbung sitasi itu ya. Jadi saya kan paling nggak bisa menyombongkan diri ya, apalagi kalau itu adalah ya memang saya katut kan begitu ya, ibaratnya ya. Jadi bukan terus saya apa ini semua karya saya ini disita seorang banyak enggak juga ya ini katut aja kebetulan ya. Jadi katut ya. Jadi intinya itu adalah bagaimana caranya kita mengkatutkan diri kepada orang yang tepat. Nah itulah ya sebetulnya begitu ya. Itu apa bahasa Indonesianya ya, gitu ya. Ya, itu. Nah kemudian gimana ini caranya ya? Nah, ini ya. Jadi tema riset saya itu selama ini ya itu ya religiusitas, kemudian employee well-being karena saya di sumber daya insani, halal ekosistem itu karena diajak Mas Fahmi kan begitu ya. AI itu karena diajak Bunda Prof. Segitu aja ya. Nah, kemudian jadi riset identitinya ya inilah di bidang-bidang ini ya. Islamic Human Resource Nah, ini mapnya. Kalau biasanya diminta apa namanya roadmap itu ya kurang lebih ya ini kalau di riset saya ya. Sumber daya insani. Kemudian karena di sumber daya insani itu dia pasti di organisasi. Nah, terus nanti bisa juga kita kaitkan dengan ekosistem ekosistem halalnya ya. Nah, sehingga nanti ini ya apa namanya bisa saling berhubungan. Waduh, ini salah ini belum tak edit ini ya. Jadi masalah besar yang saya angkat adalah banyak riset Islam itu yang normatif. Kemudian, jadi kemudian ada gapnya. Nah, sehingga kita mencoba mengisi gap-gap itu ya. Sehingga itu gapnya itu akhirnya menjadi ini ya terpenuhi begitu ya. Ya, kan saya juga belajar dari Bapak narasumber yang pertama di publikasi Reborn minggu lalu kan begitu ya. Jadi siapa itu Bapak Mas Yan itu kan yang H indeksnya lebih tinggi dari saya itu ya. Itu kan luar biasa ya. Jadi ya itu saya belajar banyak tuh dari beliau ya. Nah ini aja ya. Ini kebetulan ya riset saya yang ini ya apa namanya terindeks itu adalah religiusitas kemudian hubungannya sama kesejahteraan karyawan ya. Kemudian, nah ini yang paling banyak citasinya ini ya, Bunda Prof ini ya. Nah, kebetulan dia itu Bunda Prof, terus ada Mas siapa namanya, yang dari Sidoarjo itu siapa itu namanya ya, kok lupa saya sampai. Ya, Mas Kausar sama Mas satunya lagi tuh loh, siapa namanya? Cahaya terang di pagi hari itu siapa ya? Aduh. Oh ya, Fajar, Pak Fajar, 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 Fajar Fajar. ya. Mas Fajar Ya, itu ya. ya. Nah, itu memang ini ya, jadi dia ini ya, memang lumbung sitasinya dari situ ya. Dan kebetulan aja saya katut itu tadi ya. Tadi katanya ada yang bertanya katut itu artinya apa ya? Ya nanti kita bahas di diskusi linguistik kalau soal itu ya. Baik, kemudian, nah kalau yang halal-halal ini kebetulan saya diajak sama Korprodi S2 PIH ya, Mas Fahmi itu. Nah, beliau meneliti tentang ekosistem halal. Nah, yang ini saya juga lupa ini timnya siapa ini ya. Kalau nggak salah ada Pak Ajib, ada Pak Choi juga ya. Terus ini riset pas masa pandemi kalau nggak salah ya, pas masa pandemi. Nah, ini list karya saya ya, yang tidak seberapa ini ya, ya, sedikit sekali ini ya. Nah, ini 2018 ini kalau nggak salah sama Prof Bude ini ya, sama Prof Bude ya. Nah, ini juga ya. Ini sama Pak Coy. Kalau nggak salah Pak Coy, Mas Sajib ya. Ini Pak Coy. Ini ini kalau nggak salah sama mahasiswa ya. Kebetulan saya itu suka.
mengorbitkan mahasiswa gitu ya. Kalau Pak Ajib sudah jagonya lah ya. Jadi karya mahasiswa yang bagus itu diorbitkan gitu ya. Loh, itu ada gambar roketnya juga itu Pak Taufik gitu ya. Nah itu memang ya saling inilah ya, saling mendongkrak begitu ya satu sama lain. Nah ini yang sama Bunda Prof Dewi ini ya, yang Scopus Q1 ini yang jadi lumbung citasi ini tahun 2022 ya. Kemudian ini sama Pak Choi sama Mas Ajib sama siapa lagi ya, lupa saya ya. Ini baru yang tahun ini saya harusnya dua Scopus karena sudah menjadi tanggungan tahun lalu sebetulnya ya. Nah, tapi karena belum dapat jurnal, saya minta doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini biar cepat dapat tempat ya. Nah, mungkin itu saja Bu Rahma dari saya. Saya rasa nggak ada 10 menit ini ya, nggak ada 10 menit. Yang penting ikutnya tersampaikan. Iya Pak, kurang Pak. Ini masih ada 3 menit sebenarnya Pak. Oh iya, Mau iya. ditambahin Pak? Eh, nggak usah, itu saja. Nggak usah. Baik, Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin didiskusikan ke Pak Fahrul. Beliau orang hebat nih. Sitasi Scopusnya tertinggi di Ekis, iya Pak. Ya, katut itu tadi ya, katut ya. Dan sitasi cintanya juga tertinggi di Ekis. Monggo, Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada pertanyaan. Saya bertanya, Pak. Ada Bapak, di kolom chat sabar itu loh. Bapak, Ya, sabar Di Bapak. kolom chat itu loh. ya. Ada di kolom chat itu, Bu. Oh, ada di kolom chat. Oh, katut itu apa? Oh, ini Pak Taufik. Dapat insentif berapa per tahun Pak untuk sitasi? Nah, Iya, iya, ya. Baiklah, kita kan mau transparansi di sini ya. Jadi eh, ya. sebetulnya ya ketika lagi rame-rame insentif-insentif sitasi itu, sejujurnya saya dapatnya cuma pertama kali itu, dulu itu, yang pertama kali itu ya. Nah, itu dapat ya, alhamdulillah lah. Bisa buat beli dapat lah ya paling enggak ya. Nah, yang tahun ini saya nggak tahu ya. Sejujurnya saya nggak tahu, walaupun di mana-mana ada dapat karangan bunga citasi-citasi bla 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 gitu ya, tapi saya nggak tahu dapat penghargaan beneran atau enggak ya. Gitu Pak Taufik ya. Kalau soal katut coba tanya Kang Dani kayaknya paham ya. Katut itu apa? Oke, baik. Monggo Bapak Ibu. Oke, izin, Bu Moderator. Halo, Ibu Moderator, izin tanya. Iya, silakan, silakan Bapak. Monggo. Oke, ya terima kasih, Bu Moderator. eh saya udah berapa kali baca artikel dari Pak Dr. F ini, ya. Eh, Beliau kepakarannya di sumber daya insani. Mungkin, Pak, terkait dengan eh, tren terkini ya di sumber daya insa ini terkait apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sih ya. Kami punya semacam pandangan ke depan ini mungkin bisa meneliti lah atau berkolaborasi dengan Bapak ya terkait dengan penelitian yang menjadi tren di sumber daya insani. Nah, seperti itu, Bapak. Ya, alhamdulillah ya. Sejujurnya saya agak deg-degan ya ditanya sama Ketua Pusat Studi ini ya, Kang Dani ya. Jadi kalau ngomongin trennya ya, kalau tren global saya rasa nggak ini ya, masih nggak berubah dari AI ya. Tantangan yang paling ini sekarang kan AI begitu ya. Tapi kalau saya lihat, kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu yang saya lihat, tantangan terbesarnya justru sekarang itu yang lagi ramai itu adalah mempekerjakan Gen Z. Nah, itu tantangan yang berat sekarang ya. Jadi Gen Z ini kan ada yang bilang generasi strawberry gitu ya, terus di ini dikit baper gitu ya, nanti habis itu minta resign. Nah itu ini saya tertarik sekali dan ini saya lagi cari bahan-bahan mungkin nanti
kalau ada yang mau join riset gitu, kita bisa tarik ini, apa namanya, fenomena ini ya, lagi seru ini ya, Gen Z ini. Nah, mungkin itu Kang Dani. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin Bapak Ibu ada lagi? Oh, ini ada. Oh, ada pesan ini Pak. Izin mengingatkan Pak Farul, insentif tahun lalu belum dibacain. Jangan lupa ya. Oh, iya, 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 iya. Padahal tadi kurang jelas ya kok Ya, dikit-dikit. jadi saya jelaskan dengan membacanya seperti itu, Bapak. Oke, oke, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Baik. Semoga nanti segera mendapatkan ini ya cairan lagi ya. Oh, berarti double ya, Pak ya? Soalnya yang tahun kemarin sudah habis ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Baik, ini moderator nggak boleh tanya nih. Nggak Boleh, boleh Bu, moderator. boleh, boleh. Silakan. Kiat-kiat Pak, lebih ke arah ke kiat-kiat aja deh Pak untuk apa ya, mencari jurnal yang Scopus yang cepat, bagus gitu apa ya Pak ya? Gimana ya Pak ya? Kan tadi publikasinya udah Oh, banyak tuh. siap, siap, siap. Jadi kalau kalau saya ya pengalaman saya pribadi itu ini ya. Jadi tulisan itu yaitu kayak mencari rumahnya gitu ya. Jadi kita sebagai penulis itu gimana caranya menemukan rumah yang pas buat tulisan kita gitu ya. Jadi kayak dalam kasus ini ya apa namanya? Saya kan pernah nulis sama mahasiswa S2 itu ya yang dari Korea Selatan itu siapa Pak Safa itu ya. Nah, Pak Safa itu. Nah, sebetulnya itu tugas kuliah ya, tugas kuliah ya. Kemudian pas saya baca itu kok, wah ini bisa ini diorbitkan kan gitu ya. Ini bisa nih, ini ada chance besar ini ya. Nah, terus saya cari rumah, just gitu aja. Sederhananya kan gitu. Saya cari rumah yang pas, yang kira-kira ini bisa dirumahkan di mana kan gitu ya. Nah, alhamdulillah kebetulan dapat di Jabar. Itu pun yang ini juga Kamdan itu yang kasih apa suggest ya. Coba di Jabar Pak. Kita coba lah di Jabar. Ya walaupun itu juga nggak gampang ya. Jadi di situ pun saya setahun kalau nggak salah. Itu revisi ini lalu setahun lebih itu Jabar itu ya. Nah, dan lebih terasa indahnya adalah karena dia nggak harus bayar apa-apa. Justru disitulah indahnya itu di situ ya. Walaupun perjuangannya itu berdarah-darah, tetapi kalau free of charge itu rasanya gimana gitu ya. Karena selama ini kita kan harus beratnya memancing dulu ya untuk dapat ikan ya. Dimanapun kita butuh biaya publikasi. Gitu ya. Mungkin itu Bu Rama yang bisa saya ceritakan. Oke, baik. Silakan ada yang lainnya mungkin? Baik, Pak Fahrul, Aduh, ini nggak izin habis ini waktunya ini ya. izin masuk, Pak Fahrul. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Terdengar suara saya, Pak Fahrul? Baik, terdengar. Baik, Pak Fahrul, izin ini apa ya tadi ya menyambung dari Bu Rahma ya kiat-kiat itu ya. Ya, saya sebagai apa peneliti junior ya itu ya. Ingin apa ya trik dari Pak Fahrul. Bagaimana sih ya kita kan hidup di era yang kemajuan digitalnya tuh pesat ya gitu ya. Nah, bagaimana Pak Fahrul itu memanfaatkan AI dalam penelitian-penelitian Pak Fahrul yang lalu itu bagaimana triknya gitu kan? Ya begitu Pak Fahrul nih. Mau tahu bagaimana sih memanfaatkan AI gitu kan? Karena AI itu kan ada triknya juga menggunakan AI gitu kan. Ya begitu nggak Pak Farul. Saya sebagai bisa dikatakan Gen Z gitu kan minta petua dari jenengan Gen A gitu kan gitu. Nah, terusan Pak Farul. Baik, terima kasih Pak Gen Z.
Berarti apa? Pak Zaufik. Nah, ini Pak Arashi. Baik, Ya, silakan Pak. baik. Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi memang saya amati beberapa tahun terakhir ini, itu sekarang Scopus itu minta kita bikin semacam apa namanya kayak pernyataan gitu ya, bahwa kita we do use AI gitu ya, dan itu sebetulnya no problem, tetapi Anda harus menjelaskan bahwa si AI-nya ini dipakai untuk apa kan begitu ya. Nah, dan Anda harus menjelaskan bahwa misalkan kalau di saya itu AI-nya itu saya pakai untuk words refinement kan begitu ya, untuk mengatur tata bahasanya biar bagus. Tetapi harus di state juga bahwa ide awal gitu ya, termasuk proses penelitiannya, kemudian apa olah datanya itu nggak pakai AI ya gitu ya. Jadi memang diminta biasanya nanti diminta tuh sama ini ya, sama jurnalnya gitu ya. Jadi Mama lihat menurut Mama. menurut saya itu nggak masalah sih ya. Kita memang karena semua sekarang ini sudah pakai AI ya kita pakailah tools itu kan begitu ya. Saya aja kan pakai yang pro gitu ya, ibaratnya yang saya harus bayar berapa dolar setiap bulan, tetapi saya justru ingin mencari tuh dia bisanya apa sih si AI ini bisa apa sih? Saya akan mencoba sampai limitnya dia itu sampai nggak bisa gitu ya. Nah, saya pengen tahu sepintar apa sih AI ini gitu ya. Nah, pada akhirnya kan memang dia sebetulnya nggak pinter-pinter amat gitu ya. Memang tetap harus ada human touch-nya itu harus ada gitu. Dia nggak sepintar itu sebetulnya ya. Tetapi very helpful lah ya. Saya akui itu very helpful. Mungkin begitu Pak Taufik. Oke, ya Allah, belum tak ini. Baik, terima kasih. Sekali satu lagi mungkin ya, terakhir ya. Ada yang mau bertanya? Itu masih ngajar itu Pak Nurdin ngajar. Mungkin satu lagi, terakhir atau tidak? Tadi terakhir sudah? Sudah. Sudah. Baik, sepertinya sudah tidak ada dan cukup banyak tadi yang bertanya. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan. Sebentar. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan. Iya, bentar. Oke, mohon maaf. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan sedikit tentang ilmu perskopusan. Semoga nanti saling melengkapi lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya di acara expose publikasi Rebuan. Jadi tidak tidak Ribon tapi Rebuan. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahra Syifarullah yang telah berkenan menjadi narasumber kita. Nanti di luar forum ini jangan lupa apa ya? Jangan apa itu jadi blank. Jangan malu-malu juga untuk menginspirasi kami terus, memberikan kami ilmu Siap, dan siap. sharing-sharing. Intinya gitulah, Pak. Baik, Ya. terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih terima Pak kasih Pak Farul. Terima Farul. kasih, Pak Fahrul. Terima Pak kasih Pak Taufik. Farul. Sudah. Sudah, sudah selesai. Ya, makasih Bapak Ibu. Ya, Terima kasih, ya, Geng. Assalamualaikum. Izin, Ya, ya, izin ya. link.